Kan bisa edit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi saya wala kemudian itu. Langsung saja karena durasinya cukup panjang. Langsung saja kepada materi pertama kepada saudara Haiful Firdaus kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama saya ucapkan terima kasih pada moderator sudah memberikan waktu untuk saya untuk menjelaskan tentang pengertian hukum perjanjian. Nah, di sini perjanjian juga dalam memenuhi berbagai kepentingan melakukan berbagai macam cara. Salah satunya diantara dengan membuat perjanjian. Dalam KUH Perdata, perjanjian diatur dalam buku 3 pasal 1233 sampai 1864 tentang perikatan. Nah, BW menggunakan istilah kontrak dan perjanjian untuk pengertian yang sama. Hal ini dapat dilihat jelas dari judul bab 2 buku 3 BW, yaitu tentang perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Dari judul tersebut dapat diberikan makna bahwa kontrak dan perjanjian dimaknai dengan pengertian yang sama. Pengertian tentang perjanjian atau kontrak beraneka ragam. Nah, di antara lain Subekti mengatakan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan perikatan adalah perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menentukan sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Nah, mungkin hanya itu dari saya. Saya berikan lagi pada moderator. Terima kasih kepada materi pertama. Lanjut kepada materi yang kedua yang akan menjelaskan tentang hal yang harus diperhatikan atau dipenuhi dalam membuat perjanjian. Kepada saudara Habibullah. Hal yang harus diperhatikan atau dipenuhi dalam membuat perjanjian. Yang pertama, sistem pengaturan hukum perjanjian. Sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem terbuka atau open system. Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan kata lain, memberi kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan berdasarnya, dan menentukan bentuknya perjanjian itu tulis atau lisan. Yang kedua, sahnya suatu perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan 4 syarat sahnya perjanjian. Yang pertama, adanya kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, percakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, adanya objek perjanjian, dan yang terakhir adanya keusaha yang halal. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Syarat yang ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek dari perjanjian
Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula perjanjian dianggap tidak pernah terjadi. Mungkin hanya itu saya berikan kepada Bapak. Nah, lanjut kepada materi yang ketiga, kepada saudara beberapa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini ini menambah ya apa yang telah dibahas oleh saudara kita Habib, di mana masih tetap dalam syarat sahnya suatu perjanjian. Kemudian yang ketiga ini asas hukum perjanjian. Selain syarat sahnya suatu hukum perjanjian di Indonesia yang diatur oleh undang-undang, di sini juga ada asas hukum perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHP. Dalam pelaksanaan perjanjian juga harus memperhatikan dan menerapkan asas-asas dalam hukum perjanjian. Di dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas-asas hukum perjanjian, yaitu pertama asas konsensualisme, kedua asas kebebasan berkontrak, dan yang ketiga asas kekuatan mengikat perjanjian. Kemudian asas itikat baik, asas kepercayaan, asas personalitas, asas bersama hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatuhan, dan lain-lain. Masih banyak. Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan bagi para pihak dalam menentukan dan membuat suatu perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Dengan demikian, keseluruhan asas tersebut di atas merupakan hal yang sangat penting dan mutlak harus diperhatikan bagi para pembuat perjanjian, sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagai apa yang diinginkan oleh bagi kedua belah pihak. Mungkin hanya itu dari kami ya, kurang mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Lanjut pada materi yang terakhir, yang akan menjelaskan tentang tujuan pembuatan perjanjian. Kepada saudara Habib, kami persilakan. Terima kasih kami sampaikan kepada moderator telah memberikan waktu untuk menjelaskan tujuan pembuatan perjanjian. Di sini kenapa kenapa KUHP itu mengadakan sebuah perjanjian. Dalam hukum positif itu diadakan hukum perjanjian itu untuk mendamaikan atau memberikan keadilan kepada seseorang yang membuat perjanjian. Misal Khairul Anam itu meminjam uang kepada saya dan saya memberikan waktu itu 1 minggu. Jadi kalau Khairul Anam itu melanggar janji dalam 1 minggu itu tidak mendapatkan, tidak menyerahkan uangnya atau mengembalikan uang, maka secara tidak langsung Khairul Anam tersebut telah melanggar peraturan undang-undang KUHP. Jadi saya sebagai peminjam itu mempunyai hak untuk melakukan tindakan atau mengusulkan ke dalam hukum perdata. Jadi bisa dijerat hukum jika Khairul Anam tersebut tidak memenuhi persyaratan tersebut. Jadi sekali lagi, tujuan dari adanya hukum perjanjian itu membuat kenyamanan untuk masyarakat yang tentunya di Indonesia, dan juga bisa menimbulkan keadilan. Jadi tidak ada unsur kesengajaan ataupun akad, tapi dalam hukum perjanjian itu selaras. Itu satu dengan yang lain itu sama-sama setuju begitu. Jadi hukum perjanjian itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
harus perhatikan ada sesuatu dalam perjanjian antara lain perjanjian tujuan pembuatan perjanjian dan perjanjian untuk adanya suatu perjanjian tidak dari ketentuan dalam pembuatan perjanjian untuk memberikan cerita dalam perjanjian mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf dari dalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yung kinisanan keyboard to.